Walaupun dihitung-hitung, ini antara makanan yang kita kirim sama transportasinya itu lebih banyak transportasi. Udah kamu sendiri digaji itu sama rakyat kok ribut aja. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana alam ya di negara kita ini, khususnya di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banyak juga yang menjadi korban di sana, tempat tinggal mereka hancur ya oleh bencana banjir dan longsor, dan juga ada yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka yang mengalami bencana tersebut diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani musibah tersebut. Amin. Itu korban-korban yang kelaparan, berhari-hari nggak dapat bantuan, akhirnya dia mengambil barang-barang dari gudang Bulog. Oh, nah kan memang daerah-daerah yang pemerintah memang mau memberikan bantuan. Sulit terjangkau. Tidak bisa terjangkau, kan memang betul Ji. Kelaparan. Sudah 5 hari loh Pak itu. Itu ngelihat kalau anak kecil kelaparan, apa enggak orang tuanya itu nekat gitu ngambil barang yang ada gitu. Iya juga ya. Penjarahan ya. Ya. Barang-barang pada diambilin, ya itu tadi karena kelaparan ya. Seperti itu Pak Ustadz keadaan yang menimpa masyarakat kita di daerah tersebut ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari situasi seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kita ikut berduka karena negeri tercinta kita, Bumi Pertiwi ini lagi diberi oleh Allah Ta'ala ujian yang berupa musibah, sehingga di Aceh, di Sumatera Barat maupun Sumatera Utara, sehingga beberapa saudara kita meninggal ya. Mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Nah, memang kita harus belajar bahwa walaupun ada sesuatu musibah yang menimpa kita, tetap ketaatan kita kepada agama kita, Islam khususnya, itu juga harus kita pakai. Tahankan ya. Kita pertahankan walaupun ujian ya. Kalau umpamanya yang diceritakan tadi diambil di toko-toko garis merah atau garis biru gitu ya. Yang setiap 100 meter ada itu toko-toko. Berhadapan samping-sampingan. Iya, itu sebenarnya tidak boleh. Tetap sebenarnya tidak boleh. Kalaupun memang daerah itu hanya toko yang genre merah dan biru itu tadi, sebenarnya niatkan di sini itu sebenarnya nggak mencuri. Niatkan karena saya lapar ya Allah, kan gitu ya. Terus nanti harus ada niat bahwa nanti kalau sudah aman lagi, normal, nanti daerah tersebut yang mengambil makanan dari toko tersebut harus dikumpulkan, kemudian bicarakan dengan yang punya toko. Dibicarakan, mengembalikan gitu ya. Atau bayar gitu ya. Ya, dibicarakan dengan yang punya toko bahwa saya ngambil. Saya ngambil, kemudian bilang
berapa yang harus saya bayar. Masya Allah. Bilang dirembuk, musyawarah dengan yang punya toko agar kita semua tidak salah di hadapan Allah. Bilang, dan sekali lagi bilang, tidak boleh ngambil karena itu tetap nyuri dan itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Jadi nanti tetap niatnya jangan ngambil, saya kelaparan ya Allah. Jadi itu kalau yang ngambilnya di toko plat merah atau plat biru dan sebagainya itu tadi. Jadi harus belajar mempertahankan akidah kita sendiri. Jangan kita diuji dengan seperti itu terus kita jadi kalap juga tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya, itu satu. Kemudian juga ada saya lihat ya waktu itu ada yang ngambil di Bulog. Iya, di gudang Bulog ada juga itu. Bulog. Ya, karena itu milik pemerintah ya, di situ daerah rakyat yang kena musibah masih boleh itu dipakai. Jadi nggak ada masalah. Iya. Karena apa? Karena orang yang miskin itu sebenarnya dibiayai oleh negara sebenarnya. Tapi keadaannya seperti itu. Benar. Ya. Orang di titik itu adalah miskin pada waktu itu nggak bisa makan ya masih boleh aja, insya Allah tidak ada masalah dan itu memang ada dalam undang-undang. Jadi tidak terus 5 karung digotong untuk satu ya jangan lah ya. Tetap secukupnya. Tetap secukupnya. Ya, tetap secukupnya. Nah bagi bagi pemerintah, oh ini tempatnya nggak bisa ini oke. Iya. Kalau menurut saya pemerintah itu kan punya helikopter. Iya, betul. Sementara taruh aja helikopter yang di sana menurunkan barang-barang itu untuk sekedar transit nurun nanti kembali lagi lansir seperti itu ya. Agar itu bisa ya, nanti dari helikopter itu nanti ada armada yang pakai kendaraan seperti untuk itu melansir makanan. Ya, jadi itu kan untuk beberapa hari ke depan. Kemudian yang ini yang agak lebih lebih banyak lah istilahnya. Begitu kalau menurut saya. Karena kalau hanya semuanya kendaraan semuanya ya lapar semua. Iya, benar ya. Kan gitu ya. Cobalah pakai helikopter kan biayanya mahal. Biaya apa pajak itu juga dari rakyat mau biaya aja ya kan gitu ya. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi kita harus tanggap. Jadi jangan tuh semuanya armada itu melalui kendaraan, ya boleh memang ya. Tapi yang darurat sampai umumnya sudah 5 hari ini belum ada yang masuk, ya sudahlah. Langsir, pakai helikopter, turunkan, kembali lagi ke pusat, helikopter lagi, begitulah ya harusnya ya. Jadi para pemimpin di mana, di Aceh atau di Sumatera Utara atau Sumatera Barat, begitulah harusnya. Insya Allah pasti ada helikopter. Apa helikopternya siapa aja pakai karena namanya darurat kan gitu. Betul. Helikopternya instansi ini itu dulunya belinya uang mana, uang rakyat, pakai aja lah kan gitu ya. Kalau saya nyuruh pakai kan saya nggak punya helikopter. Pakai aja, itu ya juga belinya uang rakyat kan gitu ya. Mau gimana mau dipergunakan untuk rakyat dulu? Biayanya kan ini ada dah. Ya jadi harus taktis lah ya seperti itu sehingga nanti saudara-saudara kita itu kalau kelaparan itu nggak terlalu lapar sekali lah istilahnya ya. Kemudian apa ya yang mudah itu kan ya yang makanan langsung cepat saji namanya mie instan kemudian sama air bersih kan itu ya sama selimut barangkali ya, kan gitu ya pakaian juga ya pakaian selimut lah paling tidak untuk tidur malam yang itulah saya yakin Badan Penanggulangan Bencana itu pasti sudah punya listnya punya list ya pasti apa yang mau diberikan ini secepatnya lah ya. Secepatnya umpamanya saya ya Menteri Keuangan itu uangnya keluarin untuk beli selimut ini sekarang gitu aja selesai. Tinggal transfer aja selesai kan gitu ya. Kalau saya loh Menteri Keuangan kan gitu ya. Nggak perlu mikir wah nanti dia audit itu gimana tuh kira-kira ini kan gampang nanti diaudit ya. Menham kamu punya helikopter yang nganggur di daerah sana-sana pakai untuk ini. Kemudian yang mie instan umpamanya itu kan cepat nanti untuk sementara untuk melangsir satu berangkat
Walaupun dihitung-hitung, ini antara makanan yang kita kirim sama transportasinya itu lebih banyak transportasi. Udah kamu sendiri digaji itu sama rakyat kok ribut aja. Bener. Asal jangan mikir mau dikorupsi lagi. Itu malah parah itu kalau gitu. Urusannya kan sama Allah kalau ini kan saudara-saudara lain yang memang lagi kesulitan dalam makan. Ya itu urusannya dia sama Allah kan. Mau dia nanti besok bagaimana? Orang susah kok dibikin susah kan gitu. Benar. Jadi orang susah jangan dibikin susah, kasih kemudahan-kemudahan ya. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kita belajar yang bukan milik kita ya jangan kita asal ngambil, jangan terus karena saya lapar gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi tetap harus berjanji pada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya kelaparan, tapi saya tidak ingin ngambil. Saya akan berjanji nanti setelah ini selesai semua, saya akan tulis saya ngambil apa. Ya. Nah itu baru. Kemudian kalau udah tertib semuanya, ya bilang sama yang empunya, yang merah sama yang biru tadi, ya bilang saya kesini dulu ngambil ini, utang saya berapa, bilang aja. Yang harus bayar sekian, bayar aja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang punya empunya ya sudah, saya ikhlas. Alhamdulillah selesai, kan gitu. Jadi tetap ada unsur-unsur Islami yang harus diselesaikan. Ada ijab kabul, walaupun di situ itu yang punya toko itu nggak ada di situ, tapi ya ada Allah kan gitu aja ya. Istilahnya kalau orang itu berhutang itu harus ada saksi-saksi, harus orang alim atau orang yang bijak yang mencatat kan seperti itu. Nah ini kan darurat nggak ada saksinya, ya cukup Allah aja bahwa saya nggak ngambil ya Allah, gitu aja. Saya nanti nuker uangnya nanti karena memang saya butuh untuk makan anak, untuk makan saya, untuk hidup, untuk beribadah dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran kita ya, walaupun kita tidak mendoakan besok kalau ada musibah kita harus seperti itu, ya nggak seperti itu. Apa ini gambaran Tuhan juga Ustaz? Atau gimana itu Ustaz? Ya ini mirip-mirip aja. Kayak pengambilan barang-barang seperti itu tuh Pak Ustaz. Ya mirip seperti Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan itu besok dia seperti ini ya. Jadi Tuhan itu kan semuanya itu macet semua, kendaraan macet, pompa air macet, yang berhubungan dengan apa namanya? Listrik juga listrik itu mati semua. Ya di sana juga gitu. mati kan listrik. Jadi apa namanya ya, orang itu pasti besok kalau Tuhan itu sudah ada pasti jarah. Ya. Pasti itu karena dia kayak ingin hidup. Makan hidup ya Pak. Ya, ingin hidup pasti jarah. Dan jarah sebanyak-banyaknya untuk bertahan lama hidupnya. Kalau dia tahu lama ya. Dia kan nggak tahu Ji. Kan mati semua. Ya. Ya itu saya mengimbau kalau memang mereka yang ngambil di tempat bulog ya nggak usah dikenain sanksi lah. Ya, karena itu tetap miliknya masyarakat ya. Atau pemerintah berbaik hati mengumumkan gitu ya, maksudnya. Memang harus seperti itu. Walaupun pemerintah itu punya pejabat, punya pejabat ini punya. Udah bilang aja ini Pak Presiden ini diambil sama orang-orang saudara kita yang kelaparan. Udah selesai. Syukur-syukur pejabatnya mau bayarin juga toko yang bergaris merah hijau itu maksudnya. Biar nggak susah masyarakatnya. Jadi kalau Tuhan itu lebih ngeri, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalaupun ada gudang bulog pun nggak akan bisa menyelesaikan masyarakat yang banyak. Di sana gelap, mau makan apa juga bingung kan gitu. Mau cari gudang bulog di sana mau nggak dapat jalannya nggak ketemu. Helikopter juga nggak bisa ngirim. Nggak bisa. Loh kan listrik mati semua. Semua bentuk yang bulat-bulat yang bisa berputar itu apa namanya? Dinamo nggak bisa itu. Semuanya itu macet semua. Dan orang-orang nggak bisa menerima perintah dia. Jadi dia nggak tahu ngapain ini. Telepon nggak bisa. Jadi kalau Tuhan itu lebih ngeri. Jadi udah gelap, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita masih ingat, oh di situ ada toko merah sama toko biru. Nah, itu keluar rumah bingung, gelap. Jadi bingung semua. Ya, bingung, gelap dan panas.
Oh, Kan panas. besok itu kan panas ya, suhu itu panas ya. Dan yang ngedatengin nggak cuma seorang, seluruh masyarakat ke situ. Ya kalau tahu Ji, Ini kan tahu daerah itu. Lapar itu kan keluar. keluar tapi berarti harus dicatat dulu daerah-daerah. Ada GPS, nggak ada, nggak bisa apa-apa ya. HP itu juga nggak jalan, udah nggak jalan ini. Ini malam ini kok HP saya mati, lampu-lampu pada mati gitu ya. Habis itu terus, oh ini kok kabut, kok panas ya udaranya. Sudah mulai itu, sudah tinggal nunggu Dajjal turun aja. Bosnya Dajjal turun. Jadi kalau Tuhan itu lebih ngeri, Lebih dahsyat ya. lebih dahsyat, dahsyat. Jadi orang akan lebih kalap nantinya, karena dia lapar itu nggak cuma lapar seminggu, dia lapar udah berhari-hari, nggak bisa keluar rumah karena debu yang pekat itu. Jadi keluar itu dalam kondisi sempoyongan dan lapar, dan pengen hidup itu juga kuat, bertanggung jawab juga kuat, jadi satu. Siapa yang menghalangi, diapain sih namanya sih? Dilibas. Dilibas itu kalau Haji J itu berani maksudnya. Jadi kalau Tuhan itu akan lebih ngeri, benar-benar lebih ngeri. Jadi kita bisa berpikir besoknya, apakah kita sampai di Tuhan, walau alam kita nggak tahu, tetapi kita harus belajar memahami hidup. Kalau mendapatkan musibah seperti itu, apa yang harus kita kerjakan. Jadi kalau memang kita kelaparan, ya tadi saya berikan contoh, jangan langsung ngambil, tapi niat, ya Allah aku nggak ngambil, aku hanya kelaparan. Besok kalau insya Allah ini sudah berdasarkan nemuin yang punya toko ini, saya berniat untuk membayar, niat saya mau membayar. Jadi saya bukan mau nyuri. Boleh, Bismillah, boleh ngambil, tapi dihitung ya. Karena dia sudah berjanji kepada Dia udah Allah. berjanji pada Allah Ta'ala. Itu insya Allah boleh, insya Allah. Tapi kalau di Bulog, ya Bismillah, saya kelaparan, ya Allah saya ngambil jatah saya. Saya yang itu kan termasuk BLT itu yang 900.000 itu kan dikaliin berapa bulan itu ya. Cukup ini saya ambil ini jatah saya ya. Nah nanti bagi pemerintah jangan disanksi, udah itu aja. Itu tetap miliknya rakyat itu. Ya jangan disanksi. Karena itu mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita belajar bisa bijak dengan keadaan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita agar kita lebih kuat iman kita kepada Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.